Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Itais Armuni, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas metode pembelajaran dalam bahasa Inggris dan juga jenis-jenisnya. Namun, sebelum itu, apa sih itu metode pembelajaran dalam bahasa Inggris? Dan apakah sama metode dengan media? Jawabannya tidak sama ya teman-teman. Yuk simak penjelasan berikut ini. Di dalam dunia pendidikan, metode pembelajaran sangatlah penting. Karena untuk meningkatkan hasil belajar siswa, mengajarkan bahasa asing sebagai bahasa target merupakan sebuah tantangan terutama bagi seorang guru. Metode adalah sebuah cara. Selain itu, ada juga pengertian lain yang menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi guna mencapai tujuan. Dan apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran ialah salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun metode dan media tidak sama, namun keduanya sangat diperlukan ya teman-teman dalam proses pembelajaran. Jika salah satu di antara keduanya tidak ada, maka proses pembelajaran tidak akan sesuai dengan keinginan guru dan juga peserta didik. Jadi, media juga sangat penting, teman-teman, guna menunjang keberhasilan peserta didik. Nah, berikut ini alasan mengapa kita harus menggunakan metode. Yang pertama, proses pembelajaran lebih terencana dan mudah. Dengan menggunakan metode, tentunya Anda akan lebih terencana dan mudah ketika mempelajari bahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa materi dalam mempelajari bahasa Inggris sangat banyak, di mana setiap kata-kata yang akan dijadikan ke dalam sebuah kalimat saja mempunyai peraturan tersendiri ya teman-teman. Oleh sebab itulah dibutuhkan cara atau metode dalam mempelajari setiap materinya agar lebih mudah karena terencana secara baik dan benar melalui metodenya tersebut. Sedangkan dengan menggunakan metode tersebut, Anda diharuskan membuat rencana bagaimana mempelajarinya, tidak merasa kesulitan, tetapi merasa dimudahkan. Hal itulah mengapa kita harus menggunakan metode. Nah, selanjutnya alasan kedua, dapat membuat cara sendiri dalam proses mempelajari bahasa Inggris. Metode dalam mempelajari bahasa Inggris sendiri sebenarnya bagaimana cara seseorang agar mudah dalam mempelajari penggunaan bahasa Inggris. Mengingat materinya sangat banyak, sehingga saat mempelajarinya membutuhkan cara-cara khusus yang bisa diciptakan sendiri bagi mereka yang belajar secara otodidak atau tanpa guru. Melalui metode itulah, Anda bisa membuat cara sendiri dalam proses mempelajari bahasa Inggris, yang pada akhirnya bisa mempermudah dirinya sendiri. Hal tersebut justru lebih efektif karena membuatnya sendiri, sehingga tahu bagaimana cara-cara terbaik untuk membuatnya mudah memahami setiap materi, sehingga benar-benar paham menggunakan metodenya. Nah, berikut ini apa saja jenis-jenis metode pembelajaran dalam bahasa Inggris? Yang pertama, Grammar Translation Method atau GTM. Metode ini menyangkut dengan metode pembelajaran grammar, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Metode GTM digunakan untuk berbicara, membaca, dan menulis Latin. Metode ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, aturan dan model pola. Yang kedua, kalimat yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa dari bahasa target
Metode ini termasuk pembelajaran aturan grammar, pembelajaran gramatikal kata, dan pembelajaran menggunakan aturan atau rumus dalam mengartikan kalimat. Metode ini juga digunakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1890. Di metode ini, kosakata bahasa target dipelajari melalui terjemahan langsung dari bahasa asli. Kemudian, hasil terjemahannya didiskusikan. Keutamaan metode ini adalah fokus pada terjemahan bentuk ketatabahasaannya dan menghafal kosakata. Kemudian cara mempelajarinya yaitu sangat sederhana. Metode ini hanya menggabungkan kegiatan pembelajaran grammar dan terjemahannya. Dan hasilnya, pembelajar bahasa tidak mampu menggunakan bahasa target untuk berkomunikasi. Yang kedua, audiolingual method. Metode ini diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940. Walaupun metode ini tergolong sangat tua, tetapi banyak guru yang masih menggunakan metode ini. Secara teknisnya, metode ini didukung dengan alat bantu yang berhubungan dengan mesin seperti tape recorder dan laboratorium bahasa. Dalam audiolingual method ini, pembelajar bahasa dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif dalam bahasa asing. Kemudian, pembelajar bahasa juga diharuskan untuk memahami bahasa dan budaya orang asing yang bahasanya mereka pelajari. Awalnya, metode ini diperkenalkan untuk mempersiapkan orang menjadi ahli atau master bahasa asing secara lisan dalam waktu yang cepat. Dan bahasa yang ditekankan yaitu singkat. Terutama dalam bahasa dalam bentuk lisan. Metode ini beranggapan bahwa berbicara dan mendengar adalah kesempatan yang utama. Kemudian membaca dan menulis menjadi yang kedua. Yang ketiga, yaitu Silent Way. Silent Way adalah metode pembelajaran bahasa Inggris yang ditemukan oleh seleb Catigno. Metode ini menggunakan batang atau peta angka dalam pembelajarannya. Dalam metode ini, aturannya adalah bahasa gurunya relatif lebih sedikit agar pembelajar atau siswanya menjadi lebih aktif dalam menghasilkan bahasanya. Guru hanya berfungsi sebagai pemandu, sumber, dan penilai. Pembelajar bahasa biasanya dibiasakan untuk berpikir konsep dahulu sebelum bahasanya diucapkan. Mereka harus mengerti apa yang akan mereka katakan sebelum mereka mengatakannya. Pemahaman pertama, kemudian berbicara. Oke, selanjutnya keempat, Community Language Learning. Nama dari metode ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Charles E. Clarendon dan teman sejawatnya. Karen adalah spesial dalam konseling dan seorang profesor di University Loyola Chicago. Metode ini juga disebut dengan pembelajaran konseling. Komunitas pembelajaran bahasa hadir menggunakan teori pembelajaran konseling untuk mengajar bahasa asing. Sedangkan istilah konseling itu sendiri mengacu pada hubungan antara konselor dan klien. Dalam metode ini, guru sebagai konselor dan siswa sebagai klien. CLL ini memandang bahwa bahasa pembelajar adalah keseluruhan dari diri seorang yang meliputi psikologinya antara lain emosi dan perasaan. Bahasa guru yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana pembelajar bahasa itu belajar bahasa asing, kemudian cara pelaksanaannya, pembelajarannya berbeda-beda berdasarkan budaya, tingkat kecakapannya, dan keadaan ruang kelas. Oke, yang terakhir, Total Physical Response or TPR. Metode ini adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh James G. Asher, seorang profesor psikologi di Universitas di Santa Jose, California. Dr. Asher memulai percobaannya dari perkembangan psikologi, teori pembelajaran, dan prosedur pembelajaran bahasa. Kebalikan dari metode sebelumnya,
Jika dalam TPR ini dipercaya bahwa pembelajar itu harus memahami bahasa sasaran atau bahasa target sebelum berbicara, pembelajar bahasa dapat belajar melalui tindakan observasi diri sendiri. Dengan melakukan observasi dan penampilan, mereka akan memahami bahasa yang dipelajari. Mereka juga akan memahami bahasa dari melihat tindakan dan mendengarkannya. Di TPR ini, guru juga mempraktikkan apa yang akan diajarkannya. Sebagai contoh, ketika mengerjakan NUS, maka ia akan menyentuhnya. Oke, metode ini dapat digunakan dalam pengajaran anak-anak dan juga orang dewasa. Yang menjadi dasar dalam metode ini yaitu kebahagiaan, membuat pembelajar tertarik dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.